Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Pikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian lengkapi dengan klik tombol like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Pikatra. Baik, kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini. Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca salah satu komentar dari sahabat kita yang mendarat di video saya sebelumnya. Yang inti daripada komentar tersebut yaitu menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi entok yang kurus. Padahal secara pakan beliau tidak pernah telat untuk memberi makan pada entok-entoknya. Nah, jadi untuk teman-teman dan sahabat semua, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas karena banyak juga yang mengeluhkan tentang hal ini. Selalu kasih makan, selalu disiplin kasih makan entok, tetapi hasilnya entok-entok yang kita kasih makan justru malah menjadi kurus. Artinya tidak sesuai target. Nah, kalau entok-entok sendiri nanti kurus, maka apa yang akan terjadi teman-teman? Otomatis timbangannya tidak ada. Kalau timbangannya sudah tidak memenuhi target, maka kita sendiri yang akan rugi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi menurut versi saya tentang penyebab terjadinya entok kurus dan kemudian solusinya. Baik, kita akan segera mulai. Baik teman-teman dan sahabat semua, pemberian pakan yang selalu disiplin itu saja sebelumnya tidak cukup untuk membuat entok-entok ini menjadi padat dan kemudian berisi alias gemuk. Kenapa? Karena dalam pemberian pakan yang disiplin tetapi tidak disertai dengan menggunakan pakan-pakan yang bernutrisi tinggi, itu sama saja dengan bohong teman-teman dan sahabat semua. Misal teman-teman ya, entok sekecil ini teman-teman dan sahabat semua, ketika kita salah dalam pemberian pakan, tentu saja entok-entok ini tidak akan pernah mendapatkan tubuh yang gemuk. Itu sudah bisa dipastikan. Misalnya, jika kita berikan anak-anak entok ini dengan menggunakan pakan yang tidak mengandung nutrisi tinggi, maka apa yang akan terjadi? Anak entok ini yang masih dalam keadaan masa-masa pertumbuhan otomatis akan terganggu sekali masa keemasannya, yaitu masa pertumbuhannya teman-teman. Nah, sebagai contoh misalnya ketika anak entok seusia ini kita berikan pakan dengan menggunakan pakan yang salah. Misalnya kita demi menghemat biaya pakan, kita hanya memberikan pakan dengan dedak misalnya. Maka apa yang akan terjadi? Meskipun kita disiplin sekalipun dalam satu hari bahkan lebih dari 3 kali kita berikan pakan, tetapi pakan yang diberikan hanyalah dedak ya. Pakan yang memang tidak seharusnya, tidak lazim atau tidak umum, tidak standar untuk mempercepat pertumbuhan dari anak-anak entok ini, maka apa yang akan terjadi? Ya, capek anak entok ini makan tetapi hanya menjadi angin, tidak menjadi daging ya, karena kandungan nutrisi dari pakan yang kita berikan ini memang tidak sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak entok ini. Jadi yang benar, ketika kita berikan pakan untuk anak entok seusia ini, maka kita wajib menggunakan pakan yang bernutrisi tinggi. Nah, pakan yang bernutrisi tinggi ini bisa kita dapatkan jelas hanya dari pakan pabrikan. Jenisnya kalau menurut saran saya silakan gunakan Vivo ya teman-teman, pelet atau pur merek Vivo ya teman-teman. Nah, ini saran dari saya. Bisa dipastikan dengan memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan, maka anak entok ini akan tumbuh kembang dengan baik dan tentu saja hasilnya pasti akan maksimal. Nah, kemudian bagaimana dengan entok yang dewasa? Apa penyebab dan solusinya jika kita menemukan entok-entok yang masih juga kurus, padahal kita sudah sesering mungkin, sedisiplin mungkin ya memberikan pakan kepada entok-entok kita ini. Ya, jadi teman-teman dan sahabat semua, sekali lagi saya sarankan, jadi pemberian pakan yang sesering mungkin atau sedisiplin mungkin, tetapi itu saja tidak menjamin untuk bisa membuat entok-entok kita menjadi gemuk ya. Jika jenis pakan yang kita gunakan adalah pakan-pakan yang
tidak mengandung nutrisi tinggi. Karena saya bisa membuktikan teman-teman dan sahabat semua dari segi pakan alternatif saja. Misalnya dedak. Ada beberapa jenis dedak ya teman-teman, tetapi dengan kandungan nutrisi yang berbeda. Baik, kita akan ke tempat pengaplikasian pakan ya, supaya nanti langsung bisa kita lihat di sana perbedaan antara dedak yang bernutrisi tinggi dengan dedak yang tidak bernutrisi tinggi. Nah teman-teman dan sahabat semua, ini kita sudah sediakan 2 sampel dari jenis dedak ya teman-teman. Nah, antara dedak yang saya menggunakan tempat warna hijau ini berbeda dengan kualitas dedak yang saya tempatkan dengan menggunakan tempat warna merah ya teman-teman dan sahabat semua. Dari segi harga juga berbeda. Kalau ini teman-teman dan sahabat semua, ini 186.000 per satu goni atau per satu karung ini. Jadi 40 kilo ya teman-teman. Nah, ini yang ini. Nah, kemudian dedak yang ini, yang warna hijau ini teman-teman, ini hanya Rp60.000. Hanya Rp60.000 sekali lagi ya. Jadi berbeda. Dari segi harga saja sudah berbeda. Secara otomatis dari segi kandungan nutrisinya juga tentu saja berbeda. Nah, untuk membedakannya teman-teman dan sahabat semua cukup mudah sekali. Jadi dedak ini ketika kita genggam seperti ini ya, ini nanti tidak akan membekas ya. Nah, ini akan mubiar ya teman-teman, mubiar seperti ini ya. Karena ini ternyata ini hanya sekam padi yang digiling selembut mungkin ya. Nah, kemudian yang ini yang 186.000 per satu karung ya, ini lumayan bagus ya. Nah, ciri-cirinya ketika kita kepal seperti ini nanti akan membekas. Nah, seperti mengumpul ya teman-teman. Nah, seperti ini, tidak pecah ya. Berbeda dengan ini ya teman-teman, ini langsung mubiar. Ini langsung mubiar ya teman-teman. Sekuat apapun kita genggam seperti ini akan mubiar. Nah, dari ciri-ciri itu saja teman-teman, ini sudah menunjukkan bahwa ketika kita memberikan pakan meskipun sama-sama dari dedak, tetapi jenis dedak ini kan banyak. Jadi ketika kita gunakan yang kualitas rendah, maka apa yang akan terjadi ya? Jangan kaget kalau entok-entok kita justru malah menjadi kurus ya teman-teman. Nah, banyak yang tidak sadar tentang hal ini ya teman-teman. Ini kesalahan yang memang dilakukan sendiri tanpa sadar ya teman-teman dari peternak. Nah, mungkin karena ketidakpahaman, karena jenis dedak itu banyak teman-teman dan sahabat semua. Nah, biasanya sebetulnya saya menggunakan dedak yang kualitas bagus, yang langsung dari tempat penggilingan padi yang keliling itu sangat bagus sekali jika dibandingkan dengan yang ini juga teman-teman ya. Nah, karena kemarin kosong sehingga saya harus datang ke toko ternak untuk membeli dedak jenis ini ya teman-teman. Nah, dengan harga Rp3.500 per kilogram ya, sedangkan yang ini teman-teman tidak sampai 2.000 ya, karena 60.000 dibagi 40 kilo ya teman-teman, hanya 1.000 sekian teman-teman dan sahabat semua. Nah, kesimpulan daripada video ini teman-teman dan sahabat semua, menurut saya jadi penyebab terjadinya entok menjadi kurus itu bukan semata-mata karena kita tidak disiplin di dalam pemberian pakan, tetapi lebih kepada kita tidak paham tentang jenis-jenis pakan alternatif apa yang bagus untuk entok dan punya nilai nutrisi yang tinggi ya. Karena salah pemberian pakan saja ini sangat berpengaruh kepada bobot yang akan kita capai ya teman-teman pada entok-entok kita. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa dari jenis dedak saja ya jenisnya sudah banyak. Jadi kalau kita tidak paham, maka kita sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan bobot yang sesuai dengan target kita, karena kita sendiri sudah salah memilih dari jenis pakan ini teman-teman. Nah, jadi saran dari saya teman-teman dan sahabat semua, jangan hanya karena kita ingin mendapatkan untung yang melimpah sehingga kita tekan biaya pakan seminim mungkin. Jangan begitu ya teman-teman. Karena pada dasarnya kita beternak, baik sistem pembesaran maupun pembibitan, yang kita harapkan hanya keuntungan. Jadi bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan keuntungan ketika bobot-bobot entok kita tidak mencapai target ya, terutama adalah pembesaran.
ya teman-teman. Nah, jadi saran dari saya untuk teman-teman pemula ya, jangan mentang-mentang kita ingin meminimalisir dan menekan biaya pakan, kemudian kita siksa entok-entok kita dengan kita berikan pakan-pakan yang tidak bernutrisi tinggi ya. Nah, ini justru malah akan fatal akibatnya. Entok-entok akan menjadi kurus, dengan kurus mereka tidak berbobot, dengan tidak berbobot sehingga tidak laku di pasaran. Baik teman-teman dan semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.